Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sekarang status Setia Novanto di DPR. Kita simak tayangan berikut ini. Oke, saat ini kita sudah bergabung dengan Pak Margarito Kamis. Halo Pak Margarito. Yuk, halo. Halo Pak Margarito, apa kabar? Baik. Malam Bang. Ada Bang Melki, ada Bang Jerry, ada Pak Indria Samego di studio Jak TV malam ini. Assalamualaikum, Profesor. Ya. Baik, Pak Margarito, sekarang yang tersandra terkait dengan status Setia Novanto bukan hanya Partai Golkar tapi juga DPR. Kalau Anda melihat MKD kemarin kan juga sudah datang ke KPK menawarkan 3 opsi. Apakah mundur, apakah ditarik partai, atau MKD yang akan memutuskan. Kalau Pak Margarito sendiri melihat mana sih yang lebih elok dilakukan? Selamat malam ya, Pak Melkem tahu sikap saya gitu ya. Kemarin saya minta agar MKD jangan ngarang-ngarang alasan dari segi hukum gitu ya, karena Bang. bagi saya itu apa yang dilakukan oleh MKD berbeda dengan yang dilakukan oleh aparatur hukum gitu ya. Yang dicari di aparatur hukum itu adalah peristiwa hukum dengan takarannya pada unsur-unsur delik. Sementara yang dicari oleh MKD itu adalah hal-hal ihwal yang bersifat yang struktural dan etik, dan tentu saja takarannya adalah etik. Nah, menurut saya kemarin saya mengatakan bahwa tidak terlalu sulit menemukan hal-hal itu gitu. Dan karena itu saya minta kepada MKD agar tidak menggunakan hal hukum yang sedang berdebat ini sebagai alasan untuk tidak menggunakan fungsi mereka. Karena sekali lagi soal moral dan etik itu berbeda dengan soal hukum. Oke, dan artinya ketika kemudian Setia Novanto saat ini masih belum jadi terdakwa, jangan menunggu status tersebut, MKD harus punya sikap sendiri. Ya iya. Dua hal yang berbeda itu. Yang dicari di MKD itu berbeda dengan yang dicari di lembaga-lembaga penegak hukum. Kalau Anda bicara di lembaga-lembaga penegak hukum, Anda bicara mengenai unsur-unsur delik. Unsur-unsur tindak pidana terbukti atau tidak dan segala macam. Dan itu mungkin akan memakan waktu yang lama kalau dia mengikuti kasus hukumnya ya. Nah, sementara di MKD itu cari moral, cari etik. Coba suruh aja mereka itu cek pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 itu. Karena itu kemarin Pak saya bilang. Oke, tampaknya hubungan telepon kita dengan Bang Margarito terputus, tapi sudah dapat poinnya bahwa diharapkan MKD jangan terlalu letterlock menunggu peraturan, jangan menunggu terdakwa dan lain sebagainya, tapi etik yang ditentukan. Pak, kita kembali lagi terkait dengan pertemuan DPD dengan Presiden Jokowi, DPD Golkar dengan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kenapa sih Pak harus ya ke jadi Presiden? Keharusan itu tidak secara hukum. Karena nggak ada hubungan antara presiden dengan ketua umum Golkar. Apakah itu artinya? Beda dengan Presiden Soeharto dulu ketua Dewan Pembina, Jokowi bukan. Nah, ini hanya persoalan budaya politik. Budaya politik ya, untuk datang ke orang yang posisinya lebih tinggi. Syukur-syukur mendapatkan restu di situ karena presiden omongannya itu dianggapnya bisa mengikat semuanya. Nah, yang menarik itu kan bukan cuma soal, tapi minta restu. Minta restunya apakah artinya kemudian Partai Golkar ini menggantungkan popularitasnya? Bahasa Jawanya restu ya, tetapi bahasa populernya tentu saja bukan restu, tetapi berharap ada pandangan dari presiden bagaimana seharusnya mengelola konflik internal itu. Nah, jadi dari manapun juga Golkar harus mendengar, ini jelas, apalagi dari seorang presiden, dan tadi Bung Jerry katakan Presiden Jokowi adalah calon presiden 2019 dari Golkar misalnya. Itu jadi sudah ada hubungan tidak secara formal tetapi secara politik gitu. Nah, bahwa kenapa lagi ke sana, dan itu bukan hanya dilakukan oleh partai ini. Yang lain-lain juga mencari restu. Tapi semuanya saya bilang tergantung pada marwah partai. Jadi anggota partai yang tadi dikatakan partai itu kekuasaannya ada di DPD. Ya, DPD 1, DPD 2 gitu ya. Nah, itulah yang dianggap sebagai pemegang kedaulatan. Kalau sekarang terkait dengan pertemuan antara DPD Partai Golkar dengan Jokowi, mana sebenarnya yang lebih butuh? Golkar butuh Jokowi atau Jokowi yang butuh Golkar? Menurut saya sekarang nih kan temponya sekarang. Jadi Golkar membutuhkan banyak masukan itu dari Jokowi, dari JK, dari mana-mana yang punya
dianggapnya memiliki kontribusi terhadap Golkar itu. Dan banyak, Luhut juga punya. Saya kira wajar saja. Tapi semuanya tergantung kepada 34-nya. 34 DPD orang itu. Bang Melki, yang pada saat pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin, nama yang dianggap untuk dimajukan untuk bisa mendapatkan restu adalah Pak Erlangga. Anda sendiri melihat Pak Erlangga cukup punya taji memimpin Golkar menggantikan Setia Novanto? Pak Jokowi ini harus sebagai presiden harus kita posisikan sebagai pembina politik untuk seluruh partai politik di Indonesia. Dan tidak ada masalah itu, baik Pak Jokowi ataupun partai politik itu berkewajiban saling berkomunikasi. Tidak ada masalah. Semua partai politik. Dan saya kira selama kita pada periode Presiden Jokowi ini, komunikasi politiknya saya kira sangat cair. Banyak masalah-masalah di negeri ini dalam berbagai kasus itu, bahkan kalau kita bicara dari mulai Pilpres 2014 itu, saya kira komunikasi politik Pak Jokowi ini sangat membantu untuk bagaimana semua masalah politik bisa dibicarakan dengan lebih ringan. Saya kira gaya politik Pak Jokowi dengan makan bersama, minum teh itu sangat efektif saya kira. Anda tidak khawatir menempatkan Pak Jokowi sebagai pembina politik itu nanti membuat Pak Jokowi sebagai seseorang presiden yang cenderung otoriter atau pembina politik itu hal yang normatif, yang normal bagi siapa sih yang jadi presiden Republik Indonesia. Termasuk kalau kita bicara provinsi, gubernur, di tingkat 2, bupati, wali kota, itu hal yang normatif saya kira. Dan itu menurut saya tidak usah dibikin berlebih-lebihan. Partai Golkar ketemu Pak Jokowi, demikian mungkin Pak Jokowi memimpin Partai Golkar, itu hal yang menurut saya biasa saja, jangan terlalu dipolitisir. Wajar saja. Persoalannya adalah, hari ini itu ada momentum, masalah Partai Golkar yang, kalau saya pribadi, kenapa dari awal itu saya, walaupun saya tahu ada pertemuan, tapi saya memilih untuk tidak pergi dulu, karena seperti yang tadi Pak Indrias sampaikan, seperti Bung Jadi sampaikan itu, Golkar itu kan kuat karena dia punya kemampuan daya konsensusnya tinggi dibanding partai-partai lain saya kira. Potensi konfliknya tinggi sekali di partai ini karena begitu banyak faksi tadi yang ada di ini. Tidak ada masalah di partai Golkarnya, para faksi ini bisa benturan. Apalagi ada masalah ini. Tapi pada saat yang sama itu partai Golkar itu menarik karena dia punya kemampuan konsensus yang juga luar biasa gitu. Kalau kita lihat dari mulai fase reformasi ya, kalau kita gagal membangun konsensus dalam peristiwa ini ya, 99 itu kita punya belahan yang namanya PKPI, itu hasil dari Munas yang kemudian Pak Edi Sudrajat kalah dengan Pak Akbar Tanjung. 2004, waktu pada saat Pak Akbar kalah, Pak JK menang itu, anak-anaknya yang kemudian hasil konvensi yang kemudian gagal itu berapa partai yang lahir tuh? Pak Prabowo bikin Gerindra, Pak Wiranto bikin Hanura. 2009 Munas lagi waktu itu, muncullah kemudian Partai Nasdem. Artinya poinnya adalah? Poinnya adalah Partai Golkar ini kemampuan dia bernegosiasi dan membangun konsensus ini harus diselesaikan di internal dulu, baru kemudian setelah selesai di internal, baru kemudian menuju presiden dan menuju wapres gitu. Yang saya sayangkan adalah ini kan semua belum dibicarakan baik-baik di dalam, dan di Golkar ini semua jagoan gitu. Nah kalau jagoan-jagoan ini belum diajak bicara duduk bersama ini, dan kemudian kita sudah menyerahkan itu atau mengajak pihak dalam tanda kutip ya, Pak JK dan Pak Jokowi terlibat itu, menurut saya jangan sampai. Saya kan cuma jaga soliditas partai aja. Jangan yang di luar diajak koordinasi, tapi yang di dalam dimatangkan dulu. Baru kemudian kita bicara pada presiden sama Pak Jokowi. Itu normal aja, Mas. Jadi yang saya berbeda pendapat sama teman-teman dari Selatan adalah kita belum selesai membangun konsensus di dalam melalui mekanisme yang sudah kita sepakat dari itu. Kita harus kemudian keluar. Nah ini yang berbahayanya adalah ini potensial membangun sebuah hal yang kalau di Golkar itu kita bangun konsensus harusnya selesai dulu. Akhirnya belum selesai dan akhirnya membuat dinamika ini menjadi berlanjut terus nih karena di dalam pun masih belum selesai konsensus ini dibangun. Baik, kita jeda sejenak, kita masih punya 2 segmen lagi. Kita akan membahas di segmen selanjutnya terkait dengan apakah nama Erlangga Hartarto yang saat ini dianggap sebagai unggulan untuk menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar cukup bisa diterima di internal kalangan Partai Golkar. Kita simak informasinya sesaat lagi.